Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 atau pada tanggal 27 Av 5782 diambil dari kitab Ulangan 11 ayat 26 yang berkata demikian, saudaraku. Sesungguhnya pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Saudaraku, perikop ini masih berbicara saat bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan melalui leluhur Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, dan sampai kepada mereka bangsa Israel saat itu, saudaraku, yang akan memasuki tanah Kanaan. Dan saat akan memasuki tanah Kanaan ini banyak hal pesan yang disampaikan oleh Musa kembali, saudaraku, diulang kembali, sehingga di kitab Ulangan ini Musa mengulang kembali tentang catatan-catatan tersebut, saudaraku. Dan diantaranya adalah untuk keteguhan hati bangsa Israel untuk saat masuk di tanah Kanaan, maka engkau jangan keluar dari semua perintah dan ketetapan yang sudah Bapa tetapkan. Dan bila keluar, maka engkau agar jangan mereka juga menyembah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa. Dua hal ini, saudaraku, yang memang memiliki hukum positif negatif. Demikian, saudaraku. Bila melakukan hukum dan ketetapan yang Bapa sudah berikan, maka mereka akan diberkati, saudaraku. Hujan akan turun pada waktunya, hujan awal dan hujan akhir. Kehidupan mereka diberkati. Namun sebaliknya, dari versi yang negatif, bila mereka tidak melakukan semua perintah dan ketetapan, maka mereka akan dikutuk, saudaraku. Dua hal ini yang menjadi suatu hal pesan yang disampaikan Mose kepada bangsa Israel. Saudaraku, di dalam renungan pagi ini tentu memiliki relevansi yang sama juga di dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku. Bahwa kita juga yang sudah menerima dan memuliakan nama kekudusan Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias kita, Juru Selamat kita, kita juga harus sama berpegang teguh akan perintah dan ketetapan yang sudah Bapa Yahweh tetapkan untuk kita kerjakan. Itulah bagian kita, saudaraku. Dan kita jangan keluar dari hal itu, karena memang berbicara berkat dan kutuk, tentu ini berbicara tentang wujud daripada konsekuensi dari ketaatan atau ketidaktaatan, saudaraku. Namun berbicara janji keselamatan memang di luar dari itu, karena janji keselamatan di dalam kehidupan kita saat ini adalah bagaimana sikap iman kita, sikap hati kita yang percaya dengan penuh, dengan sungguh-sungguh kepada Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, dialah Juru Selamat kita, dialah kebangkitan dan kehidupan kita, karena keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Namun dalam menjalani kehidupan ini kita terus berjuang untuk melakukan apa yang Bapa perintahkan dan tetapkan. Dan itulah menjadi suatu wujud bahwa kita mengasihi Bapa Yahweh, dan wujud bahwa kita mau masuk dalam ketertundukan, mewujud dalam bukti bahwa kita memang sungguh-sungguh mau setia mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan hati kita, saudaraku. Jadi bukan kita hanya berhenti sampai bahwa kita memiliki iman percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, hanya sampai situ, tidak, saudaraku. Namun harus diteruskan untuk kita melakukan semua perintah-perintah dan ketetapannya. Karena itulah menjadi suatu paket yang utuh yang harus kita kerjakan di saat ini, saudaraku. Sampai kapan? Sampai saatnya nanti kita semua kembali kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Saat dalam kematian kita pribadi lepas pribadi, maupun secara bersama-sama kita diangkat saat rapture itu datang, saudaraku. Ini yang harus kita kerjakan, kita perjuangkan. Untuk itu bagaimana kedalaman tentang bagaimana perintah dan ketetapan itu apa saja. Itulah kita butuh pengajaran, itulah kita butuh untuk dengar-dengar firman Bapa Yahweh, saudaraku. Karena di dalamnya cukup memang banyak, saudaraku, harus kita pahami. Dan kita harus lakukan, saudaraku. Karena memang firman itu harus dihidupkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita dengar, tapi harus kita lakukan dan kerjakan. Dan kita hidupkan di dalam diri kita. Sehingga terpancarlah apa yang Bapa inginkan. Tetapkan itu
maka hidup kita diberkati, saudaraku. Walaupun mungkin ada bertanya, di luar sana tidak datang kepada Bapa Yahweh, mereka juga diberkati. Mereka juga memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Tentu beda konteks hal ini, saudaraku. Karena berbicara berkat, artinya berbicara berkat, memang kita berkat yang konteksnya adalah, relevansinya adalah kita dalam satu kehidupan, yaitu bersama satu pemahaman bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau di luar daripada itu, tentu kita tidak bisa menjadi suatu pembanding, saudaraku. Itu mereka, bagian mereka masing-masing. Kita harus pahami ini, saudaraku, sehingga juga akan menjadi suatu kecemburuan bagi kita. Kita tetap berjalan, saudaraku. Kita lakukan karena kita memiliki iman yang sudah dikembalikan kepada iman yang datangnya kepada Sion dan pengajaran yang datangnya dari Yerusalem. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman dan tetap kita berjuang melakukan hukum perintah ketetapan Bapa Yahweh. Dari tempat ini, saya sama berdoa, Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Dari tempat ini, kita sama-sama percaya bahwa di dalam nama Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, apa yang kita kerja lakukan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach kita tidak dipermalukan. Dan janji firman keselamatan yang pasti itu, saudaraku, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup, dan kita lakukan semua perintah dan ketetapannya. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.